Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga diberikan kesehatan ya, dan kelancaran dan kemudahan juga dalam mempersiapkan SKD. Nah, informasi terbaru yang saya kutip dari Twitter BKN di @bkn.go.id, SKD Dikdin akan dilaksanakan di bulan ini, tepatnya minggu depan. Itu berarti untuk SKB waktunya sudah dekat juga dong, karena SKB kan rencananya dijadwalkan setelah pelaksanaan SKD Dikdin, dan SKD Dikdin sesuai dengan rencana dilaksanakan di bulan Juli ini, sehingga SKB-nya kemungkinan besar memang akan sesuai dengan rencana dilakukan di bulan Agustus, September, atau Oktober, jadi di 3 bulan ke depan ya. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk mempersiapkannya, dan jangan lupa juga jaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini agar nantinya bisa mengikuti kegiatan SKB atau tes SKB-nya dengan lancar. Dilansir dari Twitter BKN bahwa dalam kegiatan SKD Dikdin itu dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Besar kemungkinan untuk SKB teman-teman juga akan dilakukan dengan protokol yang sama. Ini saya ambil dari Twitter BKN ya, bahwa SKD Dikdin dimulai pada Senin 13 Juli 2020 menggunakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, akan saya paparkan ya prosedur pelaksanaan CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jadi nantinya akan ada Polri yang memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi. Jadi kalau misalnya tahun lalu biasanya peserta itu diantar sama saudaranya, sama pacarnya, sama keluarganya, sama calonnya. Nah, untuk tahun ini peserta bisa datang sendiri atau bisalah dengan keluarganya hanya satu orang saja. Pokoknya diantar dengan yang KTP-nya satu alamat ya, karena mencegah kerumunan, tidak bisa bersama-sama jadi dalam satu mobil bebarengan gitu, nggak bisa diminimalisir ya teman-teman. Untuk persiapan SKB-nya teman-teman nanti jangan membawa banyak anggota keluarga, jadi tidak perlu diantar sama keluarganya, apalagi kalau misalnya keluarganya itu sudah berumur ya, karena kan orang yang berumur itu apalagi ada penyakit bawaan itu kan rentan terinfeksi COVID-19. Jadi sebisa mungkin teman-teman bisa berangkat sendiri atau bisa diantar sama adiknya atau kakaknya yang badannya fit. Teman-teman juga jangan lupa minum vitamin dan sayur dan buah juga untuk meningkatkan imunitas agar fit juga, sehingga dalam pelaksanaan SKB nanti dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan dengan lancar. Amin. Setelah itu, nah, saya kutip juga masih dari Twitter BKN bahwa peserta yang memiliki suhu badan lebih dari 37,3 derajat Celcius dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit. Jika direkomendasikan oleh tim kesehatan dapat mengikuti tes, maka ditempatkan pada tempat yang ditentukan, jadi tempatnya khusus. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman berangkat SKB, itu memang benar-benar harus dipastikan tubuhnya fit. Jadi sebelum SKB itu 3 bulanan ini dioptimalkan olahraganya, vitamin dan konsumsi sayur dan buah ya, juga proteinnya yang banyak. Karena kalau misalnya nanti teman-teman waktu dicek suhu, kemudian suhunya ternyata lebih dari 37 derajat, kemudian ditunggu 5 menit, dicek lagi, masih juga 37 derajat, tidak turun, maka nanti akan ditempatkan di tempat yang berbeda tesnya. Itu kalau misalnya dianjurkan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang bersangkutan di tempatnya. Kalau misalnya tidak dianjurkan, bisa jadi teman-teman disuruh pulang, karena kan tidak bisa, takutnya terinfeksi tadi. Jadi jangan lupa jaga kesehatan. Nah, alurnya dari CAT BKN. Nah, alur dari prosedur pelaksanaan CAT BKN ini, yang pertama, peserta datang dengan menggunakan masker. Bisa ditambahkan dengan face shield ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai masker, pakai face shield biar aman. Jadi menjaga diri sendiri juga menjaga orang lain dalam penggunaan masker dan face shieldnya. Juga dalam penggunaan masker ini jangan dibuka tutup gitu. Jadi kalau misalnya mau bicara, kalau misalnya emang nggak denger, ya udah kerasin aja suaranya. Jangan malah maskernya dibuka buat memperjelas artikulasi kata-katanya teman-teman, itu jangan, karena kegiatan seperti itu bisa jadi menularkan atau juga membuat kita rawan terpapar dari virus tersebut. Jadi gitu ya, jadi peserta itu wajib pakai masker dan face shield. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa deh coba beli face shield ya buat persiapan SKB-nya. Kemudian yang kedua, pengantar peserta berhenti di tempat yang ditentukan dan dilarang menunggu dan atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi. Jadi kalau misalnya ada pengantar itu nggak boleh keluar. Kalau misalnya di mobil ya udah di mobil aja. Kalau misalnya di
pakai motor berarti menunggu di tempat yang telah ditentukan, dan itu juga sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 ya. Jadi tidak hanya pesertanya saja, penunggu atau pengantar pun juga diatur sesuai protokol kesehatan dalam prosedur pelaksanaan SKD BKN ini. Kemudian yang ketiga, peserta dilakukan cek suhu badan. Jika kurang dari 37,3 derajat Celcius, langsung ke bagian registrasi. Jadi ketika cek suhu kurang dari 30 derajat Celcius, maka langsung bisa ke bagian registrasi. Setelah itu, nanti di bagian registrasi yang keempat, pemeriksaan kelengkapan seperti KTP asli, surat keterangan atau KK asli, atau KK legalisir penjabat berwenang, dan kartu peserta. Jadi teman-teman jangan lupa ya, bawa KTP sama kartu peserta. Jadi nggak usah bawa dokumen banyak-banyak, bawa KTP saja. Kalau misalnya nggak ada KTP, bisa jadi itu kartu tanda surat keterangan bahwa sudah melakukan perekaman ektp, atau bisa menggunakan kartu keluarga asli atau kartu keluarga yang telah dilegalisir di kelurahan setempat gitu. Dan jangan lupa ini yang paling penting ya, yaitu kartu peserta, karena nanti nomornya akan kita gunakan untuk login. Yang kelima, peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. Nanti ada kegiatan scan barcode-nya juga ya, jadi dipersiapkan untuk dokumen-dokumennya. Yang keenam, peserta menitipkan barang secara mandiri dengan tetap memperhatikan jaga jarak. Jadi kalau misalnya zaman dulu ya, saya ikutnya itu kan waktu nitipin barang itu kita bahkan bisa sandaran di teman kita yang di depan, karena emang kan waktu yang diperlukan itu tidak banyak ya untuk persiapan dari sesi sebelumnya ke sesi saya gitu. Jadi lumayan crowded sih kalau misalnya tahun lalu. Untuk tahun ini jadi gak boleh, harus jaga jarak. Yang ketujuh, peserta membawa pensil kayu, KTP asli atau KK asli atau KK legalisir sebagai pengganti KK asli dan kartu peserta. Itu ya, jadi tadi teman-teman bawa kartu peserta, bawa KTP atau KK. Kalau nggak punya KTP baru bawa KK. Kalau nggak punya KK baru pakai KK yang dilegalisir. Atau misalnya kalau misalnya takut kakaknya asli hilang, pakai KK legalisiran tadi dari kelurahan. Selanjutnya, pemeriksaan atau cek body menggunakan metal detector dengan menyesuaikan jarak sensor. Jadi prosedur ini untuk meminimalisir penggunaan logam-logam berat atau alat komunikasi yang biasanya digunakan oleh peserta untuk curang. Tapi kalau tahun dulu sih nggak ada sih. Kebanyakan kalau tahun dulu itu banyak yang bawa jimat sih, ketawanya tuh logam detektornya tuh bawa jimat. Terus apa namanya, kayak rapalan-rapalan gitu. Jadi ditinggal aja ya, kita pasrahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang ke-9, petugas menyemprotkan hand sanitizer kepada peserta sebelum memasuki ruang steril. Tuh, jadi habis di metal detector, habis itu pakai hand sanitizer. Setelah itu yang ke-10, peserta menunggu di ruang steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Ruang steril ini adalah ruang tunggu. Jadi antara sesi 1 sama sesi 2 itu nggak ada jeda teman-teman. Jadi misalnya sesi 1 itu selesainya jam 9. Nah nanti 9 tepat itu nanti sesi 2 akan masuk. Nah ketika kita masuk, jadi sebelum jam 9 tuh kita sebenarnya udah disuruh nunggu di ruang tunggu itu. Beberapa ada yang nunggunya lama, ada yang nunggunya tepat. Tapi waktu saya tes dulu di Malang itu nunggunya cepet sih, jadi nggak lama-lama banget. Kemudian yang ke-11, peserta memasuki ruang seleksi dan mengikuti seleksi sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Oke, jadi ini tesnya ya. Jadi tesnya itu nanti tetap jaga jarak. Kalau saya dulu tesnya itu dempel, jadi saya tuh bisa lihat teman saya tuh soalnya apa, jawabannya apa. Tapi nggak bakal sempet sih, soalnya SKB itu bener-bener apa ya, kita udah pusing lihat soalnya, jadi nggak kepikiran buat curang kayak gitu. Lagian kita kan daftar sebagai ASN ya. Seorang ASN itu harus integritasnya harus tinggi, jujur itu nomor 1, loyalitas kepada negara. Jadi kita kalau misalnya masa di tes aja kita udah curang, nanti gimana kalau kita jadi ASN? Pasti kita nggak bisa amanah. Jadi kita hilangkan rasa-rasa pengen curang, pengen lihat jawaban teman, hilangin deh. Kalau dulu tuh waktu saya emang dempet-dempet banget duduknya waktu tes SKB sama SKD.
Tapi untuk tahun ini karena berdasarkan protokol kesehatan COVID-19, maka jaraknya minimal 1 meter antar peserta satu dengan peserta lainnya gitu. Jadi bakalan aman. Selanjutnya, setelah tes, setelah waktu habis, kemudian peserta mengambil barang dan langsung meninggalkan lokasi seleksi tanpa boleh berbincang-bincang atau menunggu atau berkerumun di tempat lokasi tes. Ketika teman-teman melakukan tes tadi, itu seperti tahun sebelumnya, ada hasil seleksi yang dapat dilihat secara live streaming. Jadi ada tempat live score. Live score itu biasanya ada tempat duduknya juga sih, sehingga penunggu atau keluarga yang mengantar itu bisa duduk di tempat live score tadi dan melihat live score kita. Jadi kita ngerjainnya tuh misalnya menit ini dapat skor berapa, menit ini dapat skor berapa, itu bisa disaksikan di live score gitu. Atau misalnya kita kalau saya dulu itu saya kan sudah selesai duluan, ada beberapa temen yang belum selesai, tapi saya bisa meninggalkan tempat tes, karena saya sudah selesai, kemudian mengambil barang, kemudian menuju live score tadi, lihat saingan saya tuh berapa sih skornya tuh, bisa. Jadi kita bisa lihat dari live score tadi, kira-kira kita bisa lolos nggak sih dari tes SKB itu. Begitulah gambaran prosedur pelaksanaan CAT-BKN. Kemungkinan nanti untuk tes SKB teman-teman seperti itu juga prosedurnya. Jadi kemarin kan saya sempat baca juga di Twitter bahwa teman-teman tuh takut kalau misalnya pelaksanaan SKB ini bakalan jadi klaster baru untuk persebaran COVID-19. Tidak, karena pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, sehingga teman-teman akan aman ketika teman-teman memang melakukan kegiatan tes itu sesuai dengan protokol. Jadi kesimpulannya adalah jadi untuk mengikuti tes CAT-BKN atau tes SKD nantinya, teman-teman bisa mempersiapkan masker dan face shield untuk memproteksi teman-teman. Kemudian jangan pernah buka masker ataupun face shieldnya dalam kegiatan komunikasi walaupun dalam administrasi. Bisa jadi menimbulkan persebaran virus atau kita bisa terpapar gitu ketika kita buka masker gitu. Gimana pun caranya. Kemudian jangan pernah menyentuh mata, hidung ataupun mulut dalam pelaksananya sebelum teman-teman mensterilkan tangan teman-teman. Sebelum tes kan udah pakai hand sanitizer. Kemudian di ruangan tes, keyboardnya itu kan kita nggak tahu keyboardnya itu dipegang siapa aja, mouse-nya juga dipegang siapa aja. Jadi nanti ketika di ruangan, kalau misalnya matanya gatel, hidungnya gatel, jangan pegang, udah tahan aja. Soalnya untuk meminimalisir agar tidak ada persebaran COVID-19 di kegiatan CAT-BKN tadi atau di tes SKB teman-teman. Tuh, itu sih sebenarnya, jadi nggak perlu yang takut banget. Sampai kemarin kan ada, udah nggak usah tes SKB dah, yang SKD itu dirankingin aja terus dilolosin. Ya nggak semudah itu dong, kan kita harus pakai asas keadilan dong sesuai Pancasila. Jadi kita tetap melakukan tes SKB untuk mensaring mana sih ASN yang benar-benar berintegritas, yang benar-benar berkualitas, sehingga nantinya bisa benar-benar amanah ketika menjalankan tugasnya. Gitu ya teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam persiapan SKD di bulan depan. Semoga teman-teman sehat selalu dan bisa melewati tesnya dengan lancar dan bisa lolos CPNS di tahun 2020 ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.